Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat mengalami anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Mari persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Allah kami yang maha baik, kami siap mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, kami bisa memiliki hidup yang sungguh terbuka di hadapan Tuhan, supaya firman-Mu sungguh kami alami dan bisa terus menjiwai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dan 29 firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Kamis 15 Juli 2021, saling menerima dalam perbedaan. Perbedaan itu adalah merupakan keunikan dalam hidup kita yang indah jika direspon secara tepat. Saudara-saudara, perbedaan cara pandang akan suatu hal seringkali menjadi perdebatan dan konflik dalam hidup ini. Tidak sedikit kita bisa tersinggung dan bisa marah besar ketika cara pandang kita berbeda dengan orang lain. Seringkali kita sering membanggakan diri kita, seolah cara pandang kita paling tepat dan cara pandang orang lain itu keliru. Bacaan kita hari ini, di mana konteksnya adalah perbedaan di Korintus kala itu. Perbedaan karena apa? Karena terdiri dari latar belakang yang berbeda. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga ada orang Yunani. Perbedaan ini bisa menjadi gesekan dan bisa berpotensi jadi konflik jika tidak terkelola dengan baik. Karena itu saudara, hal penting ini menjadi salah satu concern dari pelayanan Paulus pada saat itu. Dan yang menarik di sini adalah Yesus memandang perbedaan itu dengan sangat baik. Ayat 24 mengatakan, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, mereka sama-sama mengalami hikmat Allah. Jadi, Kristus di sini tidak hanya hadir untuk satu komunitas tertentu, tapi Kristus hadir bagi semua. Meski tiap-tiap orang menghayati kehadirannya dalam cara yang berbeda-beda. Rasul Paulus mengingatkan kita di ayat 29, jika kita sadar bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang sama, maka ayat 29 mengingatkan kita supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Di sini terjadi hal yang sangat kontradiktif Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu sangat menghargai perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Diterima dan dicintai oleh Yesus dengan kasih yang sama. Sementara dalam kehidupan bergereja selalu ada yang menyibukkan dirinya, merasa pahamnya dan caranya mendekati Allah lebih baik daripada orang lain. Saudara-saudara, setiap kita menghayati kehadiran Allah dengan cara masing-masing, dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang menghayati kehadiran Allah seperti seorang ibu yang penuh kasih. Ada yang menghayati kehadiran Allah seperti seorang ayah yang melindungi, sehingga mereka mengalami perasaan yang secure, perasaan yang sangat aman. Ada juga yang menghayati kehadiran Allah seperti seorang sahabat yang sangat dekat, yang sangat mengerti keadaannya, begitu akrab dengan dia. Ada juga yang menghayati seperti sosok raja yang tangguh, yang sangat terhormat, yang sangat berwibawa. Ada juga yang merasakan kehadiran Allah melalui hembusan nafas, detakan jantung, kesejukan udara, kehangatan mentari, dan pesona alam yang lain. Ada juga yang merasakan kehadiran Allah melalui hal-hal yang spektakuler, melalui mujizat dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, karena itu, mari kita melatih diri kita untuk saling menerima dan menghormati dalam perbedaan. Menghormati mereka yang berbeda dengan kita.
Karena setiap penghayatan dan pengalaman Allah yang muncul dalam diri tiap-tiap kita merupakan pengalaman pribadi kita bersama dengan Allah. Karena itu, tidak sepantasnya kalau kita mengatakan pengalaman pribadi saya lebih baik daripada pengalaman pribadi orang lain. Tidak sepantasnya mengatakan penghayatan pribadi tentang Allah dari saya lebih baik dari penghayatan pribadi orang lain. Saudaraku, karena memang struktur jiwa kita berbeda-beda, dengan demikian pengalaman kita menghayati Allah juga berbeda, walau mungkin ada yang sama. Dan cara Allah menyatakan dirinya kepada kita setiap hari juga berbeda-beda. Karenanya, saling menerima dan menghormati sebuah perbedaan itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita miliki, supaya kita terhindar dari penyakit diri yang cenderung merasa untuk selalu diterima dan kadang enggan untuk mau menerima perbedaan. Karena ajaran Tuhan Yesus adalah menghargai dan saling menerima dalam perbedaan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur sekali untuk kehadiran Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami harusnya terus bersyukur untuk perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kami dan hidup kami. Karena justru dalam perbedaan itu, kami semakin aware bahwa kami tidak sendiri hidup di dunia ini. Dan perbedaan itu kiranya Tuhan memampukan kami bahwa justru melalui perbedaan-perbedaan yang ada, kami semakin mengenal diri kami, dan kami juga semakin mengenal orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk betul-betul menjalani hidup keagamaan kami di atas pijakan satu-satunya yang paling benar, yaitu firman-Mu. Sehingga kami disadarkan bahwa kalau Tuhan Yesus yang kami sembah mengajarkan tentang sikap hidup yang saling menghargai dan menerima dan menghormati dalam perbedaan, masakan kami sebagai pengikut-Mu mau memiliki cara hidup yang kurang menghargai perbedaan itu. Karena itu ya Tuhan, jauhkanlah dari diri kami untuk merasa selalu lebih daripada komunitas lain, untuk selalu merasa lebih daripada orang lain. Karena itu sangat tidak pantas di hadapan Tuhan, karena kami ini adalah sama-sama orang yang beroleh kasih karunia dan dikasihi Tuhan dengan kasih yang sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita.